Oke, selamat siang. Mari kita mulai kelas kita dan kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang hidup, kami memohon agar pada pertemuan kami, pada kelas ini, Tuhan memberkati kami supaya kami boleh belajar dengan benar dan boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar mengenai 10 hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu yang kita ketahui dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17 itu adalah standar atau tuntunan hidup orang Kristen atau umat manusia. Oke, mari kita lihat bagaimana hukum ini, 10 hukum ini diberikan kepada manusia. Pertama, ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan, bangsa Israel melewati padang gurun dan pada akhirnya berkemah di depan Gunung Sinai. Ketika mereka berkemah di depan Gunung Sinai, Musa memberikan pengumuman bahwa Tuhan akan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya di atas Gunung Sinai. Oleh karena itu orang Israel akhirnya bersiap, mereka mengadakan persiapan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Tuhan melarang orang Israel untuk mendekati Gunung Sinai. Jadi Gunung Sinai itu dikasih pembatas dan tidak boleh ada orang yang mendekati dan menyentuh gunung itu, bahkan menaiki gunung itu, tidak boleh. Dan hanya Musa yang diperbolehkan untuk naik ke atas gunung tersebut, Gunung Sinai. Nah, kita lihat di sini, api, kilat, dan asap memenuhi Gunung Sinai. Kita bisa baca di Keluaran pasal 19. Itulah wujud kehadiran Tuhan di Gunung Sinai. Jadi, wujud kehadiran Tuhan dinyatakan melalui api, kilat, dan asap. Sangat luar biasa. Musa akhirnya naik ke atas Gunung Sinai dan menghadap Tuhan di sana. Musa menghadap Tuhan dengan merendahkan diri, bersujud, dan menyembah Tuhan di atas Gunung Sinai. Kemudian di atas Gunung Sinai, Tuhan menuliskan 10 hukumnya. Nah, 10 hukum yang akan menuntun orang Israel ini dituliskan oleh Tuhan. Ditulis pada 2 loh batu. Apa sih itu hukum Tuhan? Kita akan belajar sedikit tentang hukum Tuhan. Apa itu hukum Tuhan? Apa itu 10 perintah Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-17. Oke, kita lihat ciri-ciri hukum Allah. Apa itu ciri-ciri hukum Allah? 10 hukum Allah adalah dasar pemerintahan surga. Jadi, dasar pemerintahan Tuhan di surga adalah 10 hukum. 10 hukum ini adalah dasar pemerintahan Tuhan. Selanjutnya, 10 hukum Allah adalah sempurna. Dalam Mazmur 19 ayat 7. Hukum Tuhan ini adalah sempurna. Tidak bercacat dan tidak kurang. Tetapi ini adalah hukum yang sempurna untuk kehidupan kita. Kemudian, 10 hukum Allah adalah karakter Allah sendiri. Oke, Allah itu adalah suci dan hukumnya adalah suci. Contohnya, kita dilarang membunuh. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi, Allah yang penuh dengan kebaikan. Selanjutnya, 10 hukum Allah dibuat untuk kebahagiaan manusia. 10 hukum Allah dirancang, diciptakan supaya manusia yang menurutinya akan memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya, karakter Allah adalah kasih. Hukum Allah adalah kasih. Contohnya, hukum ke-1 sampai hukum ke-4. Ini hukum pertama kan, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat, atau menyembah Tuhan pada hari Sabat. Ini adalah kasih kita kepada manusia. Kasih kita sebagai manusia kepada Allah. Kita harus mengasihi Allah. Oleh karena itu, hukum adalah kasih. Hukum Allah adalah kasih. Hukum pertama sampai hukum ke-4 adalah kasih kepada Tuhan. Selanjutnya, Matius 22 ayat 37-38 berfirman, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ketika kita mempraktekkan hukum pertama dan keempat, itu adalah wujud bentuk kasih kita kepada Tuhan. Hukum selanjutnya, hukum ke-5 sampai hukum ke-10 adalah kasih kita kepada sesama manusia. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Kita mengasihi sesama kita dengan cara kita melakukan 10 hukum ini. Hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Jadi
Ketika kita tidak mencuri, kita mengasihi sesama kita manusia. Ketika kita menghormati ayah dan ibu kita mengasihi sesama manusia. Jadi sudah jelas ya, 10 hukum. Hukum pertama sampai keempat adalah kasih kepada Tuhan. Hukum kelima sampai ke 10 adalah kasih kita kepada sesama kita manusia. 10 hukum seluruhnya adalah kasih. Matius 22:39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya, apakah hukum itu masih berlaku? Apakah 10 hukum itu masih berlaku? Jawabannya benar, masih berlaku. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Karena aku berkata, firman Tuhan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan, tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi 10 hukum Tuhan tidak ditiadakan sampai dunia ini kiamat, akan berlaku terus, akan dilakukan terus. Selanjutnya, apa sih itu dosa? Apa itu dosa? Kita sering mendengar kata dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau kita tidak mau mengikuti hukum Allah, kita berdosa. Lalu bagaimana sih supaya kita boleh hidup dalam penurutan ini? Bagaimana supaya kita boleh hidup di dalam penurutan? Tuhan Yesus pernah berfirman, bagaimana cara kita menuruti Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kalau kita sayang sama Tuhan kita akan menuruti apa yang Tuhan inginkan. Kita harus mencintai Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah menebus kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita mengasihi Dia. Dan bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah kita mau menuruti perintahnya. Apakah kita mengasihi Tuhan? Jadi semoga pelajaran kita pada hari ini boleh dimengerti dan kita boleh hidupkan, praktekkan, lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.